Hai, selamat datang di awal cerita. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat ya semua ya? Pada sehat ya? Pada video kali ini kita akan bahas alur cerita film yang berjudul Slither Evil in the Woods tahun 2023. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go! Diawali dengan suasana hutan pedalaman yang berada di Perancis. Di sana terdapat seorang anak laki-laki bernama Lucas yang sedang latihan keras bersama sang ayah yaitu Louis. Lucas berusaha sekuat tenaga memegang dan menahan kereta kayu yang berisi kayu sangat banyak. Namun Louis yang tidak ingin Lucas menjadi anak yang lemah, ia terus menambah beban kayu pada kereta kayunya. Lantas Lucas yang sudah tidak tahan lagi, akhirnya melepaskan kereta kayunya yang membuat Louis marah dan menampar Lucas. Bahkan, menganggap Lucas tidak berguna. Merasa sakit hati, Lucas langsung lari menjauh dari ayahnya dengan pergi menuju hutan. Di tempat lain terlihat anak laki-laki bernama Matthias yang merupakan sahabatnya Lucas, sedang bersepeda dengan riang gembira karena baru saja dibelikan sepeda baru oleh ayahnya. Namun kegembiraannya terhenti ketika melihat Lucas berlari kencang menuju hutan sehingga Matthias segera mengejarnya. Yang tak lama Lucas terjatuh dan Matthias terkejut melihat pipinya Lucas yang memerah akibat tamparan. Lalu mereka melihat sebuah pintu yang mengalihkan perhatian mereka. Karena penasaran lantas mereka mendekatinya dan masuk ke dalam yang ternyata itu adalah bunker tua peninggalan perang. Mereka berdua pun bermain dan bersenang-senang dengan memainkan peran seolah-olah sedang perang layaknya prajurit. Sesaat kemudian, mereka berdua keluar dari bunker setelah puas bermain. Lalu Lucas yang merasa sudah lebih baik pamit kepada Matthias untuk pulang dan berjanji akan bermain lagi esok hari. Namun sebelum Lucas pergi, Matthias menyarankan kepada Lucas untuk melawan ayahnya jika mendapat perlakuan kasar kembali. Keesokan harinya ketika sedang dalam perjalanan menuju kota, Louis yang merasa mulutnya asam dan ingin ngebul meminta Lucas mengambilkan sebatang garpit yang berada di dekatnya. Tapi Lucas menolak karena teringat dengan perkataan ibunya kalau tidak baik untuk kesehatan. Dan saat itulah Louis yang tidak fokus mengendarai mobil tiba-tiba menabrak Matthias yang sedang bersepeda. Louis yang panik segera memeriksa kondisinya, namun sayang Matthias telah tewas seketika. Bukannya bertanggung jawab, Louis malah mencoba menghilangkan barang bukti dengan membuang sepeda dan jasad Matthias ke dalam jurang. Lucas yang melihat semua perbuatan sang ayah hanya bisa terdiam ketakutan apalagi Louis menatapnya dengan tatapan yang penuh arti. Seakan-akan nyuruh Lucas untuk merahasiakannya dari siapapun tanpa terkecuali. Ketika sedang melanjutkan perjalanan, mobil mereka dihentikan oleh seorang pria bernama Francis yang merupakan ayahnya Matthias. Francis yang khawatir bertanya apakah melihat Matthias karena dari pagi bermain sepeda dan belum juga pulang. Louis pun dengan santai mengatakan kalau dirinya tidak melihat Matthias di sepanjang jalan disusul dengan melaju pergi. Dan Francis pun terkejut melihat Lucas yang menangis dan tertekan seperti menyembunyikan sesuatu. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, Lucas dewasa masih dibayangi trauma masa lalunya terkait Matthias. Lucas diketahui merantau ke kota dan mempunyai pacar bernama Julie, yang tak lama ia mendapat telepon yang mengabarkan kalau orang tuanya telah tewas dalam kebakaran rumah. Lucas pun pulang kampung menghadiri pemakaman kedua orang tuanya, ditemani oleh Julie dan sahabatnya yaitu Arnaud. Setelah prosesi pemakaman usai, Lucas hanya bisa terdiam melihat rumahnya habis terbakar tanpa tersisa. Karena tidak ada warisan sedikit pun yang ditinggalkan orang tuanya untuk dirinya agar dapat melanjutkan hidup seorang diri. Beruntung Lucas menemukan sebuah mesin permainan tua yang berada di gudang sehingga bisa ia bawa sebagai satu-satunya kenangan yang tersisa. Lalu seorang pria tua datang menghampiri mereka, yaitu Francis yang kini harus menggunakan kursi roda. Walaupun terlihat canggung bertemu dengan Francis, Lucas memperkenalkan teman dan pacarnya kepada Francis.
Francis meminta maaf kepada Lucas karena tidak dapat menghadiri pemakaman orang tuanya Lucas, dan sebagai gantinya Francis mengajak mereka bertiga minum kopi di rumahnya. Awalnya Lucas berusaha menolaknya, namun Francis mengatakan bahwa petugas pemadam kebakaran memberinya sebuah kotak milik orang tuanya Lucas. Sehingga hal itu membuat Lucas akhirnya pergi ke rumah Francis untuk mengambil kotak tersebut. Singkat waktu, mereka sampai di rumah Francis dan mereka terkejut melihat kekuatan Francis ketika menaiki tangga rumahnya dengan kursi roda. Di dalam rumah, Francis yang hidup sendirian setelah kematian istri dan putranya menceritakan awal mula kelumpuhan yang dialaminya saat ini. Francis yang setiap harinya bekerja sebagai penebang kayu mengalami kecelakaan kerja setelah terlindas kereta kayu yang sedang ia bawa. Dan cerita Francis nampaknya membuat Julie penasaran dengan cara kerja kereta kayu tersebut. Sehingga Francis pun mengajak mereka ke bengkel yang berada di sebelah rumahnya untuk menunjukkan kereta kayu yang dipakainya untuk mengangkut kayu gelondongan. Namun setelah melihat bentuknya, Arnold mengatakan kalau kereta kayu tersebut tidak seberbahaya yang dikatakan oleh Francis. Yang tentu saja, Francis marah mendengar hal itu karena Arnold belum pernah mengalaminya sendiri. Setelah kembali ke rumah, Francis segera mengambil kotak yang diberikan petugas pemadam kebakaran, sementara Lucas yang ingin membuat kopi seketika termenung saat melihat gelas T-Rex milik Matthias, di mana gelas itu membangkitkan kembali trauma masa lalunya yang terjadi 20 tahun yang lalu. Lalu Francis kembali dengan membawa kotak yang ternyata berisi foto-foto masa kecil Lucas yang juga terdapat Matthias. Francis mengatakan kepada Julie bahwa Matthias adalah putranya sekaligus sahabatnya Lucas yang telah meninggal setelah mengalami kecelakaan jatuh ke jurang ketika sedang bersepeda. Dan istrinya yang sangat terpukul dengan kejadian itu yang telah merenggut nyawa putranya, akhirnya memilih mengakhiri hidupnya sendiri 1 tahun kemudian. Mendengar cerita Francis membuat Lucas hanya bisa menahan air mata dan menyimpan rasa bersalahnya dalam-dalam. Karena menyimpan rahasia yang sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Lalu, Lucas dan yang lain pamit untuk pulang karena sebentar lagi mau maghrib. Namun entah kenapa, tiba-tiba saja mobil mereka tidak mau menyala sama sekali. Francis yang menyadarinya lantas mencoba memeriksa mesin mobilnya dengan teliti. Namun karena tidak mengerti, Francis mengatakan akan menelpon mekanik langganannya untuk memperbaiki mobil mereka. Yang tak lama Francis kembali membawa kabar bahwa mekaniknya lagi sibuk dan besok baru bisa datang untuk memperbaiki mobilnya. Tidak ingin membuang waktu karena ingin segera pulang, Arnold mencoba memperbaiki mobilnya sendiri sebisa mungkin. Yang akhirnya, Arnold menemukan selang radiatornya ternyata telah rusak. Ia pun bertanya kepada Francis apakah mempunyai selang radiator cadangan dengan ukuran yang sama. Lalu Francis mengajak Arnold ke bengkelnya untuk mencari selang yang sesuai. Namun tiba-tiba Francis membuat Arnold tidak sadarkan diri. Sesaat kemudian Lucas dan Julie terkejut melihat Arnold pergi menggunakan mobilnya Francis. Lantas Lucas mencoba menelpon Arnold akan tetapi hanya tersambung ke pesan suara. Kemudian Lucas dan Julie pergi ke bengkel mencari Francis untuk menanyakan kemana Arnold pergi. Francis menjelaskan kalau Arnold pergi membeli selang radiator di bengkel terdekat. Setelah menunggu cukup lama, Lucas mendapat pesan dari Arnold yang mengatakan kalau dirinya akan pergi ke kota untuk membeli selang radiator karena bengkel terdekat tidak menjualnya. Sehingga membuat Lucas dan Julie tidak punya pilihan selain menunggu di rumah Francis entah sampai kapan. Ketika waktu maghrib semakin dekat, Francis menawarkan Lucas dan Julie menggunakan kamar Matthias untuk bermalam. Lalu setelah makan malam, Lucas pergi ke kamar Matthias untuk tidur. Namun karena masih dihantui rasa bersalah, Lucas melihat sosok Matthias yang seolah-olah meminta pertanggungjawaban. Hal itu membuat Lucas gelisah dan tidak bisa tidur. Sehingga ia pun pergi keluar untuk menenangkan pikirannya, sekaligus menyesali perbuatannya yang telah membantu merahasiakan kejahatan sang ayah. Ketika masuk kembali ke rumah, Lucas mendengar suara dari dalam lemari yang ternyata berasal dari ponsel Arnold yang disembunyikan oleh Francis. Lalu karena penasaran, Lucas pun masuk diam-diam memasuki bengkel dan melihat kursi rodanya Francis serta pintu ruang bawah tanah.
Tak lama Lukas mendengar suara sehingga ia segera bersembunyi, disusul dengan keluarnya Francis dari ruang bawah tanah tersebut. Kemudian setelah Francis pergi, Lukas masuk ke dalam ruangan tersebut dengan rasa penasaran yang sangat tinggi. Namun tanpa ia sadari, Francis mengetahuinya dan mengawasinya, membiarkan Lukas menelusuri ruang bawah tanah. Hingga akhirnya Lukas dikejutkan dengan keberadaan orang tuanya yang masih hidup dan disandera oleh Francis. Dan tiba-tiba, di tempat lain, Julie yang terbangun dari tidurnya segera mencari keberadaan Lukas. Hingga sampailah ia di ruang kerja Francis melihat foto keluarganya, serta sketsa desain yang menyerupai sebuah alat penyiksaan. Di mana alat tersebut mampu menewaskan 3 orang sekaligus, lengkap dengan nama Lukas dan orang tuanya. Sementara di ruang bawah tanah, Francis mengikat Lukas dan orang tuanya di alat yang ia rancang. Dan terungkap bahwa Francis hanya berpura-pura lumpuh untuk memuluskan aksi balas dendamnya atas kematian Matthias dan istrinya. Francis terlihat begitu kecewa dan marah kepada Lukas karena telah menutupi dan merahasiakan penyebab kematian Matthias. Hasrat balas dendamnya semakin membara ketika tanpa sengaja, kayu yang dibawa Francis waktu itu menggelinding ke kolong mobil Louis. Dan di sanalah Francis menemukan bagian sepeda Matthias yang tersangkut di mobilnya. Kenangan itu membuat hasrat balas dendamnya Francis semakin tidak terkendali lagi karena mereka telah menghancurkan keluarganya. Francis menjelaskan cara kerja alat yang ia rancang dengan katrol tali yang menghubungkan 3 orang, yang membuat Lukas dan orang tuanya akan saling membunuh satu sama lain. Lalu, ketika Francis ingin memotong tangan Lukas, terdengar suara Julie memanggil Lukas. Sehingga Lukas menyuruh Julie segera kabur disusul dengan Francis, yang langsung mencari keberadaan Julie. Francis mencarinya dengan masuk ke dalam rumah, dan dikejutkan dengan Julie yang memukulnya hingga terjatuh. Namun, Francis bangkit dan kembali mengejar Julie yang berhasil masuk dalam kamar. Di sana Julie mengunci pintunya dan menghalanginya dengan sebuah lemari yang ada di sana. Dan dalam keadaan panik, Julie mencoba menelpon polisi, akan tetapi usahanya sia-sia karena tidak ada sinyal. Apalagi Francis telah berhasil mendobrak pintu kamar, sehingga mau tidak mau Julie memecahkan kaca jendela dan melompat keluar walaupun rasanya sakit. Lalu di tengah kesakitannya, Julie dikejutkan dengan Francis yang sudah berada di hadapannya. Di tempat lain, Louis menyalahkan semua ini kepada Lukas, karena jika Lukas memberikannya sebatang garpit pada saat itu, mungkin semua ini tidak akan pernah terjadi. Lukas pun dengan berlinang air mata mengatakan bahwa Louis adalah seorang ayah yang pengecut, karena dia tidak berani bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Mendengar ucapan Lukas membuat Louis tersadar, sehingga ia berniat untuk berkorban demi keluarganya. Apalagi istrinya yaitu Matilda sudah sangat kelelahan dan tidak sanggup bertahan lebih lama lagi. Louis pun tewas sementara Lukas dan Matilda berhasil menghindar dari perangkapnya Francis. Sedangkan Francis telah mengikat Julie dan berniat menewaskannya karena telah menjadi saksi mata kekejamannya. Yang untungnya, Lukas datang di waktu yang tepat dan berhasil membuat Francis terjatuh sejenak. Lukas segera melepaskan ikatannya Julie, disusul dengan Francis yang bangkit kembali menyerang Lukas. Ketika Lukas sudah tidak berdaya, Julie datang memukul Francis dengan palu yang membuatnya tidak sadarkan diri. Lalu mereka memasukkan Francis ke ruang bawah tanah kemudian berusaha menyelamatkan Matilda, namun sayang ia terlalu lemah dan cukup membuang waktu mereka. Hingga akhirnya Francis tersadar dan segera menusuk kakinya Matilda. Akan tetapi Lukas yang gerak cepat segera menarik sang ibu keluar dan mengunci Francis di dalam ruang bawah tanah. Setelah membalut lukanya Julie, mereka pun segera pergi dari sana menuju hutan. Akan tetapi Francis yang terlalu kuat walaupun sudah tua berhasil menjebol pintu ruang bawah tanah. Dan ternyata Arnold masih hidup yang dikurung di dalam kotak besar oleh Francis. Sedangkan Lukas membawa ibunya dan Julie menuju bunker tua yang ia temukan dulu bersama Matthias, di mana mereka berharap bisa menjadikan bunker tersebut sebagai tempat persembunyiannya dari Francis yang terus mengejarnya. Dengan bantuan korek api sebagai penerang, mereka terkejut melihat jasad Matthias yang diawetkan oleh Francis. Lalu Francis datang dan mengunci mereka semua di dalam bunker,
Sambil mengatakan akhirnya Matias mempunyai teman dan tidak lagi sendirian. Singkat waktu, pagi harinya Julie terbangun dan melihat pintu bunker terbuka, sehingga ia segera membangunkan Lukas dan memintanya pergi memeriksa situasi di luar. Akan tetapi Lukas dikejutkan dengan melihat Arnold terikat di kereta kayu yang berisi banyak kayu. Lukas pun segera melepaskan ikatan Arnold, namun kereta kayu yang berat membuatnya kesulitan, karena jika terpeleset maka mereka berdua dipastikan akan tewas. Lalu Lukas melihat Francis telah mengikat Julie di pohon tepat sejajar dengan kereta kayu. Yang artinya, jika Arnold tidak mampu bertahan, maka kereta kayu itu akan meluncur menewaskan Julie. Lukas yang ingin menyelamatkan keduanya akhirnya terlibat berkelahian dengan Francis dan berhasil menewaskannya setelah tertusuk batang pohon yang tajam. Namun perjuangan mereka belum usai karena Arnold yang sudah tidak kuat akhirnya tewas terlindas kereta kayu. Beruntung Lukas gerak cepat mengubah arah kereta kayu menjauh dari Julie. Sayangnya aksi heroik Lukas harus dibayar mahal karena Lukas tertusuk lempengan besi kereta kayu. Lukas pun akhirnya tewas demi menyelamatkan Julie, sang pujaan hati. Lalu polisi datang mengumpulkan para jasad korban dan mengevakuasi Julie serta Matilda yang berhasil selamat dari insiden mengerikan tersebut. Dan Julie hanya bisa menahan tangis sambil memegang perutnya karena ternyata dia sedang mengandung anaknya Lukas. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.